Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang basic configuration. Nah, yang pertama itu kita akan mengganti nama atau membuat identitas ya, yang digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Nah, tapi sebelum itu, setelah mendapatkan IP dari aplikasi VMware Pernet ini, kita masuk ke Google. Lalu ketikkan IP yang sudah kita dapatkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan username-nya admin. Nah, sekarang kita sudah masuk. Kita tambahkan ISP-nya dan ganti tipenya itu menjadi manajemen cloud ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan MikroTik router OS-nya. Untuk namanya saya tidak akan berubahnya. Di sini kita hapus semua option-nya. Kita hubungkan. Setelah itu kita nyalakan. Lalu kita masuk ke terminalnya. Nah, untuk loginnya itu admin. Untuk passwordnya itu dikosongkan ya teman-teman. Pilih N. Untuk new password kita Ctrl C. Nah, untuk pertama ini kita akan melihat apakah kita sudah mendapatkan IP-nya apa belum ya teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan IP address-nya. Oke, setelah mendapatkan IP-nya, kita masuk ke aplikasi Winbox. Kita login dengan IP yang tadi. Nah, setelah masuk Winbox, kita bisa mengganti nama atau identitas kita dengan cara sistem identity. Kita ketikkan nama yang kita inginkan. Di sini saya akan mengetikkan nama RB Pina. Kita apply. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini tuh nama yang tadi kita ketikkan sudah ada di sini. Jadi namanya sudah berganti dengan yang kita inginkan. Nah, untuk mengganti nama melalui CLI, kita tinggal tambahkan, kita ketik sistem identity name. Misal di sini RB-nya kecil ya, tadi kan besar, RB Pina. Kalian bisa lihat di sini namanya sudah berganti, RB Pina. Kita cek di Winbox tadi apakah menjadi berganti. Nah, di sini pun sama ya teman-teman. Ini berubah menjadi nama yang kita ketikkan tadi. Jadi itu adalah dua cara
untuk mengganti nama atau identitas kita atau menambahkan identitas kita. Selanjutnya yaitu IP address. Nah, kita akan belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, di sini sudah ada contoh atau cara untuk menambahkan IP address. Kita coba pilih IP address, kita tambahkan, lalu kita ketik IP yang kita inginkan. Misal di sini saya pakai IP 192.10.1/24. Nah, ethernya itu saya tetap biarkan ether 1. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah menambahkan IP address-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada IP address dengan CLI. Jadi di CLI ini ada beberapa perintah untuk IP address ya. Perintah masuk ke suatu menu IP address itu dengan /IP address lalu enter, dan perintah kembali ke directory sebelumnya itu kita tinggal tambahkan *2 seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk perintah kembali ke directory awal atau root, kita tinggal klik garis miring atau slash ini. Untuk perintah masuk ke konfigurasi IP address yaitu tinggal klik /IP address. Ada perintah melihat konfigurasi IP address yaitu seperti tadi yang pertama /IP address print. Nah, di sini ada perintah lain di konfigurasi IP address. Add itu menambahkan IP address, remove menghapus IP address, disable itu mematikan IP address, dan set atau edit yaitu memodifikasi IP address. Nah, di sini juga ada perintah menambahkan konfigurasi /IP address enter. Tinggal untuk menambahkan itu tinggal tambahkan, klik add address, lalu ketikkan IP-nya, ketik interface, misal kita menggunakan ether 5. Kita akan praktekkan. Nah, untuk interface-nya itu saya menggunakan ether 3 ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada
IP address yang kita tambahkan. Berarti ini berhasil ya teman-teman. Ketiganya sudah ada di sini. Untuk selanjutnya itu ada perintah menghapus konfigurasi. Sebelum menghapus IP address, lakukan pengecekan list nomor urut IP dulu. Tujuan kali ini akan menghapus IP address. Nah, untuk di contoh itu menghapus IP address dengan interface yang Ether 5. Kita akan mencoba IP address yang tadi kita buat akan kita hapus. Perintahnya itu remove nomornya itu ya nomor yang akan kita hapus. Misal ini nomor 2 ya, jadi 2. Kita cek kembali. Nah, ini berhasil ya. IP yang kita tadi tambahkan lalu kita hapus, sekarang itu tidak ada. Hanya sekarang itu tidak ada. Jadi sudah terhapus. Nah, selanjutnya itu ada trick about CLI. Ada hierarchy structure tab, complex command. Double tab itu untuk melihat ketersediaan komen. Nah, ada tanda tanya. Untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Selanjutnya ada IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, di sini ada contohnya, tapi kita akan lihat apakah benar atau tidak. IP service. Nah, ini benar ya teman-teman, kita bisa mengatur port yang kita inginkan. IP lalu service. Nah, di sini ada ya teman-teman. Kita bisa mengatur port yang kita bisa mengatur port yang kita inginkan. Tapi saya tidak akan merubahnya. Nah, selanjutnya ada IP service lab. Disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merupakan port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Selanjutnya router OS login manajemen. Router OS login manajemen digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Konsol, serial terminal, telnet, SSH, webpig, dan Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, yaitu local database dan radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan grup, yaitu profile pengelompokan user, menentukan privilege bisa diperoleh suatu user. Untuk user, itu merupakan login, username, dan password dari suatu user. Nah, ini router OS login manajemen dengan user. By default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakan. Di
sini terdapat contohnya. Ada contoh user list. Nah, ini untuk IP address-nya. Dan selanjutnya itu router OS login manajemen dengan grup. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default terdapat 3 grup di MikroTik: pull, write, dan read atau permissions. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Di sini ada contoh dengan grup pull. Semuanya pull, ini untuk read dan ini untuk write. Dan pembahasan yang terakhir itu active user. Untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router, cara ceknya yaitu melalui menu sistem, user, terus active user. Sistem, user, active user. Nah, di sini ada 2 ya teman-teman, grupnya itu pull. Nah, jadi pembahasan atau belajar mengenai pembahasan basic configuration cukup sampai di sini. Terima kasih kalian telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.